Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Retno Endah Supeni selaku dosen pengampu mata kuliah praktikum akuntansi bisnis dan rekan-rekan online yang berbahagia. Baik teman-teman, kami dari kelompok 2 praktikum akuntansi akan mempresentasikan 3 UMKM hasil survei kelompok kami yang terdiri dari jasa, dagang, dan industri. Berikut penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Tiara Aurela Kristianti, NIM 20104111053. Di sini saya akan mempresentasikan tentang UMKM jasa. Langsung saja ke materi pertama tentang aspek operasional usaha. Yang pertama, jenis layanan jasa dibagi menjadi 4, yaitu fotografi, foto produk, event organizer, video sinematik grafik. Yang kedua, alur proses jasa. Customer menghubungi pihak admin yang tertera di media sosial lalu melakukan kerjasama yang sudah direncanakan. Yang ketiga, peralatan. Macam-macam peralatan yaitu 1 kamera, 2 komputer, 3 flash, 4 cetak foto plus figura, 5 aksesoris foto, 6 tempat make up. Yang materi selanjutnya, aspek sumber daya manusia. Yang pertama, 1 jam kerja. Event pukul 8 sampai pukul 5 WIB. Non-event 8 jam kerja sampai 12 jam kerja tergantung permintaan customer. Yang kedua, sistem upah akumulasi jam kerja event dan non-event dalam 1 bulan. Pembayaran gaji pada tanggal 10. Yang ketiga, jumlah tenaga kerja. Ada 3 orang, yaitu Ipung Rius Syukron dan pemilik jasa bernama Fuad. Sampai sini presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Beni Marana Yusuf, NIM 2010411054. Baik, di sini saya mempresentasikan tentang jasa, yaitu foto. Di sini saya menjabarkan tentang sejarahnya berdirinya UMKM Jasa pada tanggal 16 Maret 2016. Tempatnya beralamatkan di Desa Kencong, Kecamatan Kencong, Jalan Krakatau nomor 43. Jasa ini bernama Sun Studio Foto. Dulu perusahaan ini masih studio foto biasa karena belum ada perlengkapan yang lengkap. Berjalannya waktu, pemilik UMKM Jasa ini yang bernama Fuad Gufron masih merintis usahanya sendiri dan belum memiliki karyawan. Di tahun berikutnya mulai ada pemasukan yang signifikan dari usahanya, yang menyebar brosur, melakukan diskon, dan lain-lain. Banyak dari kalangan pemuda atau pemudi yang penasaran dengan studio ini yang bernama Sun Studio. Di sini juga memberikan jasa foto. Saya akan melanjutkan presentasi tentang UMKM jasa, tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan: untuk menciptakan fotografi dengan menggunakan alur cerita diperlukan konsep cerita yang menarik. Jika tidak, maka pesan yang disampaikan akan sulit diterima oleh penikmat. Dalam merealisasikan permintaan klien, dalam hal ini perusahaan yang telah diajak bekerja sama, dalam melakukan pemotretan di outdoor harus dapat mengutamakan kekompakan dalam tim, karena kekompakan tim dalam hal ini sangat berpengaruh dengan lokasi di lapangan. Saran: indikator kepuasan terhadap penciptaan karya ini terletak pada klien. Dalam hal ini perusahaan, sedangkan indikator keberhasilan terletak pada customer Mas Faid. Jadi setelah penekanan karya ini selesai, tidak hanya sampai sini saja, namun harus ada pemantapan perkembangan bagaimana respon audiens setelah dipublikasikan. Sejarah UMKM Kerupuk Pak Mansur. UMKM ini berdiri pada tanggal 12 Juli 1995 atas inisiatif Bu Mansur atau istrinya Pak Mansur.
Mulanya Pak Mansur dan Bu Mansur mencoba membuat kerupuk wortel saja. Berjalannya waktu, produk olahan ini terus berkembang dan kini sudah memproduksi olahan kerupuk lainnya. Berbagai olahan kerupuk lainnya seperti ikan tenggiri yang lebih dikenal oleh masyarakat sekitar, dan UMKM ini didirikan di Desa Tegalsari, Dusun Kerajaan, Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi. Dan kini UMKM ini terus melesat dan banyak permintaannya dan peminatnya juga. Dengan seiring perkembangan zaman, Pak Mansur telah memiliki sekitar 5 pegawai tetap. Atas inisiatifnya juga, Pak Mansur telah memberikan pekerjaan kepada para pegawainya yang mungkin belum mendapat pekerjaannya. Dan di UMKM kerupuk ini yang paling terkenal adalah kerupuk tenggirinya, mungkin karena rasanya yang khas dan rasanya yang gurih. Adapun visi dan misi yang dibuat oleh Bapak Mansur. Yang pertama, memperkenalkan dan mempertahankan kualitas produk makanan Indonesia, kerupuk, dan mampu menjadikan makanan yang berkualitas menarik dan diterima oleh masyarakat sekitar sebagai makanan cepat saji atau cemilan harta yang bisa mengenyangkan perut. Dan untuk misinya ada beberapa misi. Yang pertama, memperkenalkan kepada masyarakat tentang produk ini. Yang kedua, memberikan kepuasan kepada pelanggan. Yang ketiga, memanfaatkan tenaga kerja di sekitarnya. Dan yang keempat, mencari keuntungan dari produk ini. Kerupuk nangka dan wortel dan ikan tenggiri. Yang pertama, buah nangka dan wortel, garam, penyedap rasa, ikan tenggiri, bawang putih, tepung kanji, soda kue, dan lain-lain. Cara membuat kerupuk ikan tenggiri, yang pertama yaitu siapkan daging ikan tenggiri sebanyak 1,5 kg. Yang kedua, 1 kg tepung tapioka, 5 siung bawang putih, 1 sendok makan garam, 1/4 sendok makan soda kue. Cara pembuatan kerupuk ikan tenggiri yaitu daging ikan yang sudah diambil dan dihilangkan durinya menggunakan mesin atau manual bisa dicuci terlebih dahulu. Yang kedua, kemudian haluskan bawang putih, garam, dan soda kue. Selanjutnya, campurkan daging ikan dengan bumbu yang sudah disiapkan tersebut ke dalam cobek. Selanjutnya, tambahkan tepung tapioka hingga rata. Setelah itu, kukus adonan yang sudah dicetak hingga matang. Diamkan adonan hingga dingin dan mengeras. Kemudian, potong tipis-tipis dengan pisau atau alat pemotong. Selanjutnya, jemur kerupuk hingga kering. Dan keuntungan dalam membuat kerupuk ini adalah di wilayah Banyuwangi mempunyai lautan yang luas, perkebunan yang luas juga. Banyak penduduk pesisir yang bermata pencaharian sebagai nelayan, sehingga tidak sulit untuk mendapatkan bahan utama ini. Umumnya ikan tenggiri dibanderol mulai dari Rp90.000 sampai Rp100.000. Dan untuk mendapat wortel dan singkong, mereka menanam sendiri. Dan keuntungan membuat kerupuk ini adalah mencapai kurang lebih 1.500.000 per harinya. Ini adalah peluang ide gagasan utama mengolah nangka, wortel, singkong, dan ikan tenggiri menjadi produk yang lebih bernilai tinggi dan tahan lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Diki Pramana Putra, NIM 2010411051. Tema yang saya presentasikan adalah kerupuk Pak Mansur, dan saya akan mempresentasikan cara pembuatan kerupuk ikan tenggiri. Yang pertama, daging ikan yang sudah dihilangkan durinya menggunakan mesin atau secara manual bisa dicuci terlebih dahulu. Kemudian masukkan ke dalam mesin penggiling dan gilingan daging ikan tenggiri tersebut hingga halus. Yang kedua, kemudian haluskan bawang putih, garam, dan soda. Yang ketiga, campurkan daging ikan dengan bumbu yang sudah disiapkan tersebut ke dalam cobek dan ulek hingga adonan mengembang. Yang keempat, tambahkan tepung tapioka kurang lebih 300 gram dan uleni hingga tepung tercampur rata dengan daging ikan tersebut. Yang kelima, uleni dengan tangan hingga adonan menjadi kenyal dan bisa dibentuk. Kemudian bentuk dengan mencetaknya dengan cetakan atau masukkan ke dalam plastik atau daun pisang.
Yang keenam, setelah itu, kukus adonan yang sudah kamu cetak hingga matang. Cara mengetahui apakah sudah matang atau tidak dengan cara memasukkan lidi ke dalam adonan yang dikukus tersebut. Kemudian, jika adonan sudah tidak lengket, kamu bisa segera mengangkatnya dari alat pengukus. Yang ketujuh, diamkan adonan tersebut hingga dingin dan mengeras. Kemudian potonglah adonan tersebut tipis-tipis dan menggunakan pisau atau bisa menggunakan alat pemotong adonan. Yang kedelapan, jemur kerupuk ikan tenggiri yang masih mentah. Kemudian jemur kerupuk ikan mentah yang sudah diiris tersebut hingga benar-benar kering. Yang kesembilan, jika sudah kering, kamu bisa menggorengnya secara langsung kemudian disajikan atau dikemas di dalam plastik, atau kamu bisa juga menyimpannya dalam keadaan mentah dan bisa menggorengnya di kemudian hari. Kemudian keuntungan dalam membuat kerupuk ikan tenggiri. Di wilayah Banyuwangi mempunyai lautan yang luas, perkebunan yang luas juga. Banyak penduduk di sekitar petani bermata pencaharian sebagai nelayan sehingga tak sulit untuk mendapatkan bahan utama ini. Umumnya ikan tenggiri ini dibanderol dengan harga berkisaran 90.000 sampai dengan 100.000. Dan untuk mendapatkan wortel dan singkong mereka menanam sendiri. Dan keuntungan membuat kerupuk ini adalah mencapai 1.550.000 per harinya. Ini adalah peluang, ide, gagasan utama mengolah nangka, wortel, singkong, dan ikan tenggiri menjadi produk yang lebih bernilai dan tahan dengan waktu yang cukup lama. Selanjutnya, kesimpulan. Dari pembahasan dapat diambil kesimpulan bahwa yang pertama, setiap manusia itu pasti mempunyai sifat kreatif terhadap dirinya sendiri, tinggal bagaimana orang itu mengolahnya. Yang kedua, membuat suatu hal yang unik ataupun menarik tidak selalu menggunakan bahan atau barang yang mahal dan sulit untuk dicari. Akan tetapi bisa dibuat dengan cara menggunakan bahan dan barang yang seadanya. Yang ketiga, dengan sering kalinya kita berbuat sikap yang kreatif dan dapat membuat apapun dengan barang yang seadanya, itu akan membuat diri kita selalu menerima apa adanya di dalam hidup dan sifat kreatif selalu menyertai. Terakhir adalah saran. Diperlukan kesadaran dari pembaca agar tidak bersikap konsumtif dalam hidup, tetapi juga perlu sikap produktif. Yang kedua, penggunaan hal-hal yang sederhana bukanlah sebuah masalah, tetapi berpikirlah untuk menjadikan bahan yang sederhana menjadi bahan yang baru dan dapat memberikan keuntungan bagi kita semua. Sejarah berdirinya perusahaan. Berdirinya UMKM Dagang pada tanggal 16 Maret 2016, tepatnya beralamatkan di Desa Suco, Kecamatan Mumbulsari, Jalan Dr. Subandi. Seiring berjalannya waktu, toko sembako yang didirikan oleh Ibu Firdatul Laili ini terus berkembang dan kini tokonya semakin terkenal. Awalnya toko ini adalah usaha kecil-kecilan seperti pada umumnya, akan tetapi berkat usaha dan kerja keras, toko sembako yang ia rintis dari tahun ke tahun terus berkembang. Atas inisiatifnya, Ibu Firdatul Laili ini bisa memberikan atau membuka lowongan pekerjaan bagi orang yang membutuhkannya. Dan kini beliau telah memiliki 3 karyawan. Visi dan misi beliau adalah visinya menjual makanan ataupun minuman yang dibutuhkan oleh para konsumen dan memberikan pelayanan yang memuaskan bagi setiap pembeli dan pembeli yang datang. Dan misinya adalah 1. Memberikan pelayanan maksimal dengan harga barang terjangkau. 2. Memberikan sarana dan prasarana. 3. Memberikan pelayanan. 4. Memberikan rasa nyaman dan aman kepada para konsumen. Tujuan dari perusahaan ini adalah memberikan pelayanan terbaik kepada setiap konsumen sehingga para konsumen bisa nyaman membeli barang atau bahan pokok yang mereka butuhkan. Aspek pemasaran.
UMKM dagang ini hanya memanfaatkan daerah sekitar untuk aspek pemasaran atau tempat usaha strategis. UMKM ini memanfaatkan hasil golaan dari para sales untuk mengisi kembali produk makanan atau minuman yang minim persediaan atau kurang stok. UMKM ini hanya menggunakan strategi promosi kecil-kecilan untuk mengenalkan logonya kepada khalayak umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fabani Abdillah dari Prodi Manajemen kelas B. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang telah dibahas oleh teman saya sebelumnya yang bernama Putra Arif Wiyaksono. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek operasional usaha, yaitu 1. Jenis layanan usaha. Jenis layanan usaha terbagi menjadi 3, yaitu menjual bahan-bahan sembako, menjual rokok, dan penjualan tabung gas LPG 3 kg. Yang kedua, tentang alur proses jasa, yaitu konsumen datang langsung ke toko, lalu membeli barang yang diinginkan, kemudian melakukan pembayaran. Yang ketiga, tentang peralatan. Peralatan yang dibutuhkan itu berbagai macam. Yang pertama, kalkulator, timbangan, alat tulis, gerobak sorong, dan kardus. Sekarang saya akan menjelaskan tentang aspek sumber daya manusia, meliputi jam kerja, sistem upah, dan jumlah tenaga kerja. Yang pertama tentang jam kerja. Jam kerja toko dibuka pada jam 6 pagi waktu Indonesia Barat dan ditutup pada jam 8 malam atau jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Sedangkan waktu istirahat mengikuti sesuai waktu jam sholat, seperti sholat duhur jam 12, asar jam 3, dan seterusnya. Sistem upah. Para karyawan atau pekerja mendapatkan upah kerja selama 1 bulan sekali. Kemudian jumlah tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja UMKM dagang ini ada 3. Yang pertama, Ibu Suryati. Yang kedua, Ibu Rifan. Dan yang ketiga, Ibu Aan. Demikian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu yang bernama Daniel Kus Ardianto. Terima kasih. Dalam kesimpulan kali ini, penulis menimbulkan bahwa untuk menarik minat pembeli dibutuhkan pelayanan yang baik dan menyenangkan. Jika tidak, para pembeli bisa saja tidak terjadi berbelanja kebutuhan mereka di toko tersebut. Saran: dalam melakukan kegiatan tersebut, diperlukan komunikasi baik antara penjual dan pembeli. Maka dari itu, sudah sepantasnya penjual harus melayani pembeli dengan baik, sedangkan pembeli harus bisa menghargai pelayanan yang diberikan oleh penjual dan kepada pembeli. Sekian, terima kasih.